Wilayah adat Domberai. Wilayah adat Domberai ini terletak di sebelah barat laut Papua. Wilayah ini meliputi beberapa kabupaten, di antaranya Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Pada wilayah adat ini juga terdapat 52 suku yang hidup dan mendiami wilayah adat Domberai ini. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai kepulauan ini kita harus menginjakan kaki ke kota Sorong terlebih dahulu. Setelah sampai ke kota Sorong, kita akan menggunakan sejenis kapal cepat yang akan berlayar sampai 2-3 jam dari pelabuhan Sorong menuju ke Waisa Raja Ampat. Raja Ampat juga adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di wilayahnya. Namun demikian, Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi pun banyak terdapat di Raja Ampat. Bahkan beberapa tempat seperti Piainemo, Teluk Kabui, dan Wayang telah terkenal hingga ke seluruh dunia yang didatangi oleh orang-orang luar negeri. Masalah gizi yang ada di Kabupaten Raja Ampat yaitu stunting. Karena pada tahun 2020 angka prevalensinya masih terbilang cukup sangat tinggi. Di mana stunting ini menyebabkan buruknya asupan gizi pada ibu hamil dan bayi. Stunting juga menyebabkan berhentinya tumbuh kembang anak meliputi pertumbuhan tubuh dan otak. Dengan begitu, anak yang terkena stunting ini memiliki postur tubuh cenderung lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Nah, sekarang ada lapangan lokal khas Raja Ampat atau makanan pokok tradisional di Raja Ampat. Salah satunya yaitu papeda. Nah, papeda ini dibuat dari olahan sagu. Selain sagu, masyarakat di sekitar Raja Ampat menjadikan beras sebagai makanan pokok. Mayoritas sumber protein di Raja Ampat berasal dari ikan. Namun, ayam, tempe, dan tahu juga sekarang lazim dikonsumsi. Selain itu, di beberapa pulau besar, babi hutan juga biasa diburu untuk dikonsumsi oleh sebagian masyarakat lokal. Selain nelayan, sebagian masyarakat di Raja Ampat juga merupakan petani musiman yang menghasilkan beragam sayur-sayuran dari kebun yang diolahnya. Buah-buahan lokal seperti pisang, pepaya, kelapa juga biasa dikonsumsi masyarakat setempat, tetapi disesuaikan dengan musimnya. Nah, berikut ini merupakan contoh makanan khas Raja Ampat. Yang pertama ada cacing laut. Nah, makanan khas ini berasal dari Raja Ampat di wilayah bagian utara. Cacing masakan adalah jenis cacing insonem yang jauh dari kata kotor. Cacing ini jangan disamakan dengan cacing tanah yang kotor dan menjijikan ya. Pada umumnya cacing insomen berwarna putih dan banyak ditemukan di era pasir putih. Protein yang terkandung dalam tubuh cacing ini sangat tinggi. Dan makanan kedua yaitu baha-baha. Baha-baha ini merupakan makanan khas yang secara khusus disajikan oleh penduduk yang tinggal di Kampung Lapitol, distrik Teluk Mayah Libit saja. Cara pengolahannya terbilang mudah, yaitu sagu basah dikeringkan terlebih dahulu, setelah itu ditapis menggunakan saringan, kemudian sagu tersebut dicampur secukupnya dengan kelapa parut, setelah itu adonan dipanaskan menggunakan teflon sebelum dan sesudah dilapisi oleh minyak. Selanjutnya adonan dilebarkan hingga membentuk lingkaran. Apabila adonan sudah berwarna kecoklatan, adonan tersebut bisa diangkat dan disajikan dengan cara menggulung adonan. Nah, olahan sagu ini biasa disebut dengan sagu dadar jika dilihat dari penyajiannya dengan cara digulung. Selanjutnya ada kebudayaan Raja Ampat memiliki adat yang selara dengan kegerakan pelestarian lingkungan seperti yang kita sedang lakukan. Adat itu dikenal sebagai tradisi sasi.
Tradisi Sasi terbagi menjadi dua, yakni Sasi Laut dan Sasi Darat. Kali ini kita akan membahas tentang Sasi Laut yang telah berjalan turun-temurun di masyarakat Raja Ampat dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sisi Laut adalah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Raja Ampat. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda untuk memulai atau menyelesaikan masa panen hasil laut. Selain itu, tradisi ini pun dilakukan guna untuk mendapatkan hasil yang melimpah saat masa panen, dengan cara menutup daerah tersebut hingga waktu yang ditentukan. Bahasa tradisional yang saat ini dikenal di Raja Ampat meliputi yang pertama ada Amber atau Pulau Waigeo, digunakan oleh masyarakat daerah Waigeo Tengah dan Utara dan juga sebagai orang di bagian timur Teluk Mayalibit. Terdapat dua dialek yang dikemas dari bahasa Amber. Yang kedua ada As. Bahasa As awalnya dituturkan di Pulau Gak dan Semarang diyakini hanya digunakan di Papua Daratan. Blatan dipergunakan oleh masyarakat di Pulau Batanta, termasuk penduduk asal kampung Wailebet dan Inanas. Maden adalah bahasa yang masih digunakan oleh sebagian anggota masyarakat di bagian barat Pulau Sulawati. Matbat adalah bahasa yang dipergunakan oleh suku Matbat di Pulau Misol yang tersebar di kampung-kampung seperti Foley, Tomolol, Kapatkol, Aduwei, Salaven, Limalas, Atkar, dan Magei. Setidak-tidaknya dikenali 5 tonem dari bahasa Matbat. Misol adalah bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat asal kampung Fafaniap, Gamta, Lilinta, Yelu, Usaha Jaya, Walgama, dan Harapan Jaya. Kate dianggap sebagai dialek dari bahasa Maya, namun dirasa memiliki perbedaan yang memandai sehingga dianggap sebagai bahasa sendiri. Berikut Lenyem seperti bahasa Kawe. Bahasa Lenyem dinilai memiliki perbedaan yang memandai dari bahasa Maya, sering dianggap sebagai bahasa tersendiri. Juga bahasa Maya dituturkan di Tejuk Kabui, Kampung Arwai, Beo, dan Lapintol, serta komunitas Kawe yang tersebar di Kampung Sepele, Salilo, Bianci, dan Wasilip. Dan bahasa Maya juga dipergunakan di beberapa tempat di Pulau Misol dan Salwe. Sekian video dari kami, jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you. Bye.